display board ini adalah media pembelajaran 3 dimensi. Nah, jadi di mata pelajaran IPS itu ada materi sejarah, di mana materi sejarah itu kebanyakan itu adalah untuk siswa merasakan pengalaman secara langsung, itu adalah museum visit. Nah, tapi karena museum visit itu membutuhkan banyak waktu, kemudian tenaga, perizinan dan seterusnya. Jadi untuk museum visitnya saya buat kegiatan pembelajaran berupa museum mini. Nah, museum mini ini diwujudkan dalam bentuk display board. Jadi bentuk media pembelajaran 3 dimensi yang sebagai museum ini digunakan siswa untuk menampilkan materi yang dipresentasikan dalam melatih kreativitas, kemudian public speaking siswa di kelas seperti itu. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama karena siswa itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran IPS. Jadi ketika saya amati di kelas, siswa itu kadang mengobrol sendiri ketika saya jelaskan, kemudian juga melakukan aktivitas yang lain, misal main-main bolpen, kemudian bermain dengan temannya. Berarti artinya siswa itu kurang aktif dan minim motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi sejarah itu kan materi yang lumayan banyak dan padat. Nah, tapi materi sejarah itu cenderung dianggap hafalan oleh siswa. Jadi siswa itu ngantuk biasanya kalau misalkan didongengi gitu ya, bahasa mudahnya. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah sebagai alternatif pembelajaran tanpa menggunakan smartphone. Jadi kalau biasanya pembelajaran itu menggunakan smartphone, ini bagaimana caranya saya itu membuat kegiatan pembelajaran karena siswa itu rata-rata tidak bawa smartphone di kelas. Jadi bagaimana caranya membuat kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan smartphone tapi masih bisa menjadikan kegiatan pembelajaran itu aktif dan juga interaktif. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Di pertemuan sebelumnya pastinya sudah saya informasikan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya itu sebelumnya itu saya sudah membagi kelompok gitu ya. Jadi pembagian kelompok ini ada 8 sesuai dengan materi dalam konsep dasar sejarah. Nah, kemudian mereka dibagi jadi 8 kelompok berisi 4 orang. Saya bagi itu berdasarkan nilai ulangan. Jadi nanti ada ketua kelompok yang dia akan memilih para anggotanya, seperti itu. Kemudian mereka, alat-alat yang harus dibawa dari rumah adalah kardus bekas, kemudian beberapa kertas yang dibutuhkan, 2 atau 3 kertas itu sudah cukup. Nah, dari saya sendiri sudah menyediakan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk kegiatan display seperti ini. Gambar-gambarnya sudah saya sediakan, mereka tinggal melengkapi tulisannya, kemudian deskripsinya itu mereka buat sendiri dan dilengkapi sendiri. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran, yang pertama pastinya saya melakukan pendahuluan, absensi, tujuan dan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya jelaskan dulu materi esensial. Jadi materi esensial ini adalah materi-materi penting yang saya lakukan penekanan. Contohnya misalkan pengertian sejarah, kemudian unsur-unsur sejarah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah mengkondisikan siswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 8 kelompok. Nah, pada kegiatan inti ini adalah aktivitas kreatifnya. Jadi siswa itu saya minta untuk membagi peran dalam kelompoknya. Jadi 4 orang itu semuanya harus berperan. Ada yang mencari materi, ada yang kemudian membuat display boardnya, ada yang kemudian membuat menggunting-gunting gambarnya dan seterusnya. Jadi supaya semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang main, semuanya itu ada kegiatan, ada kegiatan pembelajaran. Kemudian saya sediakan satu gambar. Jadi ada 8 kelompok, saya sediakan 8 gambar. 8 gambar itu mereka nanti akan mengidentifikasi sesuai dengan materinya. Contoh misalkan adalah sumber sejarah lisan. Itu nanti ada gambar rekaman, ada gambar radio. Nah, ini sesuai tidak dengan materimu, yaitu sejarah lisan. Nanti mereka itu memilih gambarnya, kemudian mengkonfirmasi kepada guru apakah gambar yang dipilih sesuai dengan materinya. Seperti itu. Kemudian guru membimbing siswa dalam membuat display board. Jadi dalam pembuatan display board ini ada beberapa kendala dan juga keunggulan gitu ya. Nah, untuk membuat bentuk yang seperti ini, kemudian ini digunting seperti apa dan seterusnya, itu butuh banyak sekali pembimbingan karena ini di anak kelas 7. Saya tuh menggunakan di kelas 7E. Selanjutnya dalam kegiatan pembuatan display board ini nanti siswa itu saya minta
Jadi dalam pembuatan display board ini selain saya bimbing, kemudian mereka nanti akan menyusun sesuai dengan materinya. Contohnya di sini adalah sumber sejarah tertulis. Di sini ada gambar koran, ada gambar babat, kemudian ada gambar prasasti, ada dokumen, ada naskah. Mereka nanti mengidentifikasi mana sih gambar yang naskah, mana gambar dokumen, mana gambar babat, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai ini saya buat 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu membuat display boardnya, kemudian pertemuan kedua itu presentasi, diskusi, dan juga kuis. Nah, di pertemuan selanjutnya mereka melakukan presentasi, kemudian awalnya itu pengen saya buat itu seperti mini tour. Jadi nanti setiap kelompok itu nanti mini tour ke masing-masing kelompok yang lain. Ternyata ketika mau saya terapkan itu butuh waktu yang cukup lama. Karena waktunya juga terbatas, sehingga saya buat presentasi supaya semua anak itu tetap bisa melihatkan ini, tetap bisa sambil melihat atau monitor, tapi tetap bisa mendengarkan semuanya, seperti itu. Kalau monitor kan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu harus switch, harus saling bertukar, seperti itu. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan kegiatan pembelajarannya juga dibatasi oleh waktu. Kemudian saya wajibkan setiap kelompok untuk bertanya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok lain. Nah, terakhir pada penutup, saya lakukan refleksi secara lisan bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian yang sudah dilakukan dari kemarin, apa yang sudah didapat, dan seterusnya. Dan kemudian untuk asesmen formatifnya, saya gunakan quiz framework. Jadi saya berikan lembar kerja secara acak yang berisi tulisan acak. Mereka nanti mengidentifikasi mana saja yang termasuk dalam konsep dasar sejarah. Contohnya adalah ada rekaman, ada candi, kemudian unsur-unsur sejarah, ada ruang, waktu, manusia, dan seterusnya. Seperti itu. Ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Keunggulannya yaitu yang pertama pastinya siswa itu bisa mempelajari atau memahami sejarah secara konseptual. Jadi tidak hanya dari buku teks saja, tapi juga bisa monitor langsung gitu. Karena tidak bisa langsung ke museum, misal ke Sangiran atau ke Ronggowarsito. Jadi kita monitornya itu melalui display board ini. Kemudian pastinya meningkatkan kreativitas dan juga keterampilan pemecahan masalah. Bagaimana caranya membuat display board ini dalam 1 kali pertemuan, yaitu 40 menit kali 2, jadi 2 jam pelajaran. Kemudian juga mendorong kerjasama dan kolaborasi, serta memperkuat pemahaman dan ingatan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan aktivitas kepada siswa yang aktivitas itu adalah aktivitas yang mungkin jarang mereka lakukan atau mungkin pertama kali mereka lakukan, itu akan menjadi ingatan jangka panjang bagi mereka. Oh, saya pernah membuat ini, saya bisa membuat ini. Dan pengalaman saya ketika saya meminta siswa untuk membuat display board ini, awalnya mereka merasa tidak mampu, kok kayaknya susah, seperti itu. Ternyata setelah jadi mereka itu mengapresiasi hasil karyanya. Oh, ternyata saya bisa loh membuat display board seperti ini, yang bagus seperti ini. Ternyata mudah ya cara membuatnya. Bahkan ada yang mungkin mau membuat sendiri untuk di rumah, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan keaktifan dan public speaking. Tapi di samping keunggulan adanya display board atau mini museum ini, ada juga kekurangan dan juga hambatan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini untuk materi konsep dasar sejarah aja itu membutuhkan 2 kali pertemuan. Dan itu 2 kali pertemuan berarti 40 kali 4 ya, 4 jam pelajaran. Kemudian juga butuh biaya dan sumber daya. Jadi butuh biaya dan sumber daya untuk membawa kardus, kemudian tapi untuk gambarnya memang saya sediakan. Jadi kertas dan hiasan dan seterusnya mereka membawa sendiri sesuai dengan kreativitas mereka. Kemudian juga dalam pembuatannya itu guru tuh harus sangat ekstra untuk membimbing, karena kadang itu anak-anak kelas 7 itu masih polos-polos gitu ya. Jadi ketika misalkan membuat itu, Bu ini digunting deh gitu. Kadang sudah saya instruksikan gitu, ini dibuat seperti ini, nanti ini digunting nggak, ini nempelnya di mana gitu ya, ini ditempel di mana, kemudian ini potong tidak, dan seterusnya. Jadi masih banyak pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Jadi pembimbingannya harus ekstra, harus sering jalan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, kekurangannya juga kelas menjadi kotor dan berantakan. Jadi malah bikin kelasnya kotor dan berantakan. Dan mohon maaf juga pada waktu itu saya mengambil sedikit waktunya Bu Umi gitu ya. Kemudian kelas itu sudah saya kondisikan untuk dibersihkan setelah jam pelajaran saya. Bahkan saya sudah instruksikan untuk dibersihkan, saya tungguin gitu. Tapi ternyata setelah pelajaran saya itu mereka masih bermain gunting, memotong-motong kertas, sehingga di pelajaran selanjutnya itu kelasnya menjadi kotor gitu.
Kemudian ada resiko ketergantungan. Jadi ketika adanya display board ini, kadang siswa itu fokus pada bentuknya, fokus pada fisiknya. Oh ini bagus, tanpa mereka itu memahami secara konseptualnya atau materinya itu apa sih yang ada di sini. Seperti itu. Ini kekurangan dan hambatannya. Oke, saya ada. Ini kok dokumentasi kegiatannya. Ini pembuatannya mereka dari masing-masing kelompok itu berfokus gitu ya untuk membuat display board ini. Kemudian ini dokumentasi kegiatannya, ini kegiatan presentasinya. Saya ada sedikit video, boleh saya tampilkan? Boleh. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit dokumentasi videonya. Itu dokumentasi, sedikit dokumentasi, kemudian ada dokumentasi untuk yang lain. Coba. Ini mereka menyusun yang sudah digunting-gunting, kemudian mereka membuat judulnya itu sudah disusun. Ada 8 kelompok dengan materi yang berbeda-beda. Istilah lisan contohnya. Itu dia tadi. Itu dia tadi dokumentasi kegiatan dari kegiatan display board ini. Nah, di sini kegiatan ini saya tutup mungkin sudah jam 7 dengan kata-kata mutiara ya, biar itu. Oke, jadi mendidik itu bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan dari buku gitu ya, kemudian kepada pemikiran siswa, tapi juga memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk selalu belajar sepanjang hayat. Maka sebagai guru, berikanlah pembelajaran terbaik bagi mereka di kelas maupun mereka ketika di luar kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.